neraca gas. Jadi kalau dilihat sekarang Indonesia itu secara global, secara negara ya, kita itu memang berlebih gasnya, makanya kita masih mengekspor gas. Tapi kalau kita lihat region per region, itu ada yang berlebih, memang ada yang perlu dipenuhi dalam jangka panjangnya. Nah, itulah memang tugas dari kami melihat mana yang nanti kekurangan itu bisa kita tambah. Contoh yang sudah berhasil sekarang adalah di Kalimantan. Itu nanti bagaimana kita bisa LNG Bontang itu bisa terus diberikan gas untuk dibuat LNG misalnya. Dan di daerah di Kalimantan sudah banyak industri. Nah, kami sempat fokus ke sana dan di situ kami melihat, oh ternyata flexibility dari meningkatkan keekonomian itu bisa menambah keekonomian lapangan tersebut 10 sampai 14 tahun. Sehingga kita bisa mendapatkan angka yang sangat besar di sana. Jadi kami fokus memang ke tiap region di neraca gas. Bisa lihat, oh di sini kurang, kami tambah di sini. Nah, jadi ada strategi-strategi khusus. Contoh lagi di Kalimantan, kami bekerja sama dengan salah satu K3S. Wah, ternyata kita akan butuh gasnya antara 2022 sampai 2024, bukan setelah 2025. Oh ya, bagaimana proyeknya bisa dipercepat? Kami sedang mereka bagaimana proyeknya bisa dipercepat 1 tahun sampai 1,5 tahun, sehingga di mana masa membutuhkan gas tersebut sudah berproduksi. Nah, jadi dari sisi neraca gas itulah effort yang sudah kita lakukan. Tapi alhamdulillah secara negara sebenarnya kita ini masih surplus ya. Cuman karena daerahnya terpisah-pisah, di mana ada gas supply, di mana ada demand-nya belum disatukan karena infrastrukturnya masih perlu ditambah. Nah, itulah yang perlu kita pintar-pintar memilih di mana ada discovery yang bisa mensupport industri di sana. Tapi yang paling penting Mas Erwin, itu bahwa gas sekarang menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Tidak hanya sumber revenue, tapi juga menjadi lokomotif industri di Indonesia. Terima kasih. Baik. Bung Tirta, tanggapan Anda mengenai kondisi dan posisi neraca migas kita, seberapa realistis kemudian ini nanti bisa mengantarkan tujuan mulia kita bersama 1 juta barel di 2030? Baik, jadi kalau tadi Pak Japri sudah meng-highlight soal gas kita itu masih surplus, masih banyak ya. Kalau minyak sendiri kita melihat bahwa kita masih bergantung pada impor, kita sebagai negara net oil importer ya. Tapi dari segi impor itu kita ada impor yang minyak mentah dan juga ada hasil minyak gitu. Untuk sektor hulu sendiri, SKK Migas dan pemerintah sudah berusaha dengan keras menggenjot supaya produksinya bisa dinaikkan, lifting dinaikkan melalui yang sudah disampaikan Pak Javed. Tapi jangan lupa juga gitu bahwa kita itu juga mengimpor hasil minyak gitu. Nah, itu juga harus kita upayakan produksinya atau pasokannya dari dalam negeri gitu. Kalau tahun 2016 itu import dependency ratio untuk minyak mentah itu 40% dan hasil minyak 23%, tapi kalau ini tidak diupayakan untuk digenjot, maka tahun 2030 itu import dependency ratio kita akan naik 2 kali lipat. Nah, itu yang membahayakan. Nah, dalam hal ini berarti untuk bisa meningkatkan pasokan dari dalam negeri, pemerintah harus meningkatkan kapasitas dari kilang-kilang. Nah, disinilah Pertamina nanti kerjasama antara pemerintah dan Pertamina untuk meningkatkan kapasitas kilang, sehingga yang sekarang atau tahun 2019 itu ada di kisaran 1 juta barel per hari bisa nanti ditingkatkan sampai 2 atau 3 untuk memenuhi kebutuhan sektor hilir dari minyak itu sendiri, terutama untuk transportasi. Kurang lebih seperti itu, Bung Erwin.